Pagi itu, jam 7 lewat, Andi menekan snooze pada alarm ponselnya sambil mengingat kembali pesan singkat dari grup kerja. Besok ada rapat penting, jangan telat ya. Ia mengintip kalender, melihat gaji tetapnya yang masuk setiap tanggal 5, lalu menatap lemari es yang masih setengah kosong. Di luar jendela, suara kendaraan menandakan kota sudah mulai sibuk, dan di kepala Andi sudah terbayang bagaimana ia harus menyiapkan sarapan, makan siang, dan makan malam untuk 3 hari ke depan. Semua dengan anggaran yang sama seperti bulan lalu. Padahal harga beras, sayur, dan daging kini melambung. Rasa cemas itu menggelitik, bukan hanya karena tugas kerja, melainkan karena setiap kali ia membuka aplikasi belanja, angka-angka harga makanan tampak menari naik lebih cepat daripada gaji yang ia terima. Inilah titik awal cerita, seorang karyawan dengan gaji tetap yang kini harus berhadapan dengan inflasi makanan yang menggerogoti cash flow bulanan. Mengapa inflasi makanan begitu mengganggu? Secara sederhana, makanan menyerap porsi terbesar dalam anggaran rumah tangga, terutama bagi mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan tambahan. Ketika harga beras naik 10%, sayur-sayuran naik 12%, dan daging naik lebih dari 15%, selisihnya langsung terasa pada dompet. Bagi Andi, yang biasanya mengalokasikan sekitar 3/4 dari gaji untuk kebutuhan hidup, peningkatan 5 hingga 10% pada biaya makanan berarti potongan signifikan pada tabungan, cicilan, atau bahkan hiburan. Dalam jangka panjang, tekanan ini dapat memicu stres finansial, menurunkan produktivitas kerja, serta mengganggu kesejahteraan mental. Akar permasalahan sebenarnya tidak hanya terletak pada naiknya harga bahan pokok, melainkan pada pola konsumsi yang belum terstruktur. Banyak orang, termasuk Andi, masih mengandalkan kebiasaan membeli kebutuhan harian secara impulsif, tanpa perencanaan yang matang. Tanpa catatan pengeluaran yang jelas, mereka sulit melihat pola pemborosan, seperti membeli makanan siap saji yang mahal, atau sering mengunjungi kafe untuk sekadar mengisi waktu luang. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang cara memanfaatkan penawaran grosir, aplikasi pelacak harga, atau sistem pengelolaan uang berbasis amplop membuat mereka terjebak dalam siklus pengeluaran yang tidak terkendali. Oleh karena itu, solusi yang dibutuhkan bukan sekadar menurunkan harga, melainkan mengubah cara mengelola uang dan makanan secara holistik. Strategi yang akan dibahas di sini berfokus pada 4 pilar utama: perencanaan menu mingguan, pembelian dalam jumlah besar, bulk buying, pemanfaatan aplikasi pelacak harga, dan sistem amplop tunai. Keempat elemen ini saling melengkapi, menciptakan ekosistem pengelolaan cash flow yang lebih efisien. Perencanaan menu memungkinkan Anda mengetahui secara pasti apa yang akan dimasak, sehingga menghindari pembelian bahan yang tidak terpakai. Bulk buying, bila dilakukan dengan cerdas, menurunkan biaya per unit dan meminimalkan frekuensi belanja, sehingga mengurangi godaan impulsif di toko. Aplikasi pelacak harga membantu Anda menemukan penawaran terbaik secara real-time, memberi kesempatan untuk menunggu harga turun sebelum membeli. Terakhir, sistem amplop tunai memberi batasan fisik pada setiap kategori pengeluaran, mengubah uang menjadi sesuatu yang dapat dirasakan, bukan sekadar angka di rekening. Langkah pertama dalam mengimplementasikan strategi ini adalah menyusun rencana menu selama seminggu penuh. Mulailah dengan menuliskan 3 kali makan utama dan 2 kali camilan untuk setiap hari, kemudian identifikasi bahan-bahan utama yang diperlukan. Misalnya, jika menu hari Senin mencakup nasi goreng dengan telur, sayur bayam, dan buah pisang sebagai camilan, catat beras, telur, bayam, dan pisang sebagai kebutuhan. Lakukan hal yang sama untuk hari-hari berikutnya, lalu gabungkan semua bahan yang muncul berulang kali. Dengan cara ini, Anda dapat melihat bahan apa yang paling sering dibutuhkan, sehingga memudahkan proses belanja grosir. Selanjutnya, susun daftar belanja yang terstruktur berdasarkan kategori: sembako, sayur, buah, protein, dan bumbu. Tuliskan jumlah yang tepat, misalnya 1 kg beras, 2 lusin telur, 1 kg bayam, dan 3 buah pisang. Daftar ini menjadi panduan utama saat Anda masuk ke pasar atau supermarket, mengurangi risiko membeli barang yang tidak diperlukan. Setelah memiliki daftar belanja yang terperinci, langkah berikutnya adalah memanfaatkan pembelian dalam jumlah besar. Di pasar tradisional atau toko grosir, biasanya tersedia paket beras 5 kg, telur dalam karton 30 butir, atau sayur beku yang dapat disimpan lebih lama. Pilihlah barang yang memiliki masa simpan yang cukup panjang atau dapat diolah menjadi variasi menu. Misalnya, beras 5 kg dapat dibagi menjadi porsi harian selama 1 bulan, sementara telur dapat diolah menjadi omelet, rebusan, atau dijadikan bahan dasar kue sederhana. Penting untuk memperhatikan tanggal kedaluarsa, terutama pada produk segar, dan menyimpan barang dengan cara yang tepat, misalnya menaruh beras dalam wadah kedap udara, menyimpan sayur di dalam kantong plastik yang berlubang, atau menaruh telur di bagian paling dingin kulkas. Dengan cara ini,
Anda tidak hanya menghemat uang per kilogram, tetapi juga mengurangi frekuensi belanja, yang pada gilirannya menurunkan peluang terjerumus ke dalam godaan diskon sementara yang tidak relevan. Tidak semua barang dapat dibeli dalam jumlah besar. Itulah mengapa aplikasi pelacak harga menjadi alat penting. Di pasar digital, terdapat aplikasi yang memungkinkan Anda memasukkan nama produk, kemudian menampilkan riwayat harga selama beberapa minggu terakhir. Manfaatkan fitur notifikasi untuk mendapatkan peringatan saat harga beras atau minyak goreng turun di bawah ambang batas yang Anda tentukan. Misalnya, Anda menetapkan batas maksimal Rp12.000 per kilogram beras. Ketika aplikasi memberi sinyal bahwa harga di supermarket tertentu mencapai Rp11.500, Anda dapat segera melakukan pembelian. Selain itu, aplikasi tersebut biasanya menyediakan ulasan pengguna tentang kualitas produk, sehingga Anda tidak hanya membeli karena harga murah, tetapi juga memastikan nilai gizi dan rasa tetap terjaga. Menggabungkan data historis dengan kebutuhan bulanan Anda menciptakan keputusan belanja yang lebih rasional dan terukur. Setelah semua bahan terkumpul, saatnya mengatur sistem amplop tunai. Pilih 5 kategori utama yang mencakup semua pengeluaran makanan, belanja harian, bahan pokok, camilan, makan di luar, dan cadangan darurat. Untuk setiap kategori, alokasikan sejumlah uang yang sesuai dengan total anggaran makanan bulanan Anda. Misalnya, jika Anda menganggarkan Rp1.500.000 untuk makanan, Anda dapat membagi menjadi Rp800.000 untuk belanja harian, Rp400.000 untuk bahan pokok, Rp150.000 untuk camilan, Rp100.000 untuk makan di luar, dan Rp50.000 untuk cadangan darurat. Cetak atau gambar amplop secara sederhana di kertas karton, beri label jelas, lalu masukkan uang tunai ke dalam masing-masing amplop pada awal bulan. Ketika uang di satu amplop habis, itu menjadi sinyal bahwa Anda harus menahan diri dari pengeluaran tambahan di kategori tersebut, atau mencari cara mengoptimalkan penggunaan yang tersisa. Sistem ini menumbuhkan disiplin finansial karena uang yang sudah terpisah secara visual tidak dapat bocor ke kategori lain tanpa sadar. Implementasi harian dimulai dengan menyiapkan bahan-bahan sesuai rencana menu. Pada hari Senin, misalnya, Anda dapat menghabiskan waktu pagi untuk menyiapkan nasi, menggoreng telur, dan menumis bayam dalam satu panci besar. Simpan porsi nasi dalam wadah terpisah, telur dalam kotak kecil, dan bayam dalam kantong plastik yang dapat dibuka kembali. Dengan cara ini, makan siang dan makan malam dapat diambil langsung dari wadah tanpa harus memasak ulang, menghemat waktu dan energi. Pada hari Selasa, Anda dapat memanfaatkan sisa telur untuk membuat omelet sayur, sementara beras yang tersisa dapat dipakai untuk membuat nasi uduk dengan tambahan kelapa parut. Setiap kali Anda menyelesaikan satu hari, catat secara singkat berapa banyak uang yang keluar dari amplop belanja harian dan apakah masih ada sisa. Jika sisa uang masih ada pada akhir minggu, alokasikan kembali ke amplop cadangan atau gunakan untuk menambah porsi sayur pada minggu berikutnya. Sebaliknya, jika amplop belanja harian hampir habis sebelum minggu selesai, evaluasi kembali porsi yang diambil. Mungkin Anda perlu menyesuaikan ukuran porsi atau mengganti satu hidangan dengan alternatif yang lebih murah. Salah satu trik cepat yang dapat memberikan quick win adalah mengganti satu kebiasaan makan mahal dengan alternatif yang lebih ekonomis. Misalnya, jika Anda terbiasa membeli kopi susu di kedai setiap pagi dengan biaya Rp15.000, pertimbangkan untuk membuat kopi susu sendiri di rumah dengan menggunakan kopi bubuk, susu cair, dan gula. Biaya per cangkir yang dibuat sendiri hanya sekitar Rp2.000, sehingga dalam sebulan Anda dapat menghemat hingga Rp390.000. Uang yang dihemat dapat dialokasikan ke amplop bahan pokok, memperpanjang daya beli bahan makanan selama sebulan. Kebiasaan kecil ini tidak hanya mengurangi beban finansial, tetapi juga memberi kontrol lebih besar atas kualitas bahan yang Anda konsumsi. Meskipun strategi ini terdengar sederhana, ada beberapa kesalahan umum yang sering terjadi pada tahap awal. Pertama, banyak orang terlalu fokus pada penghematan harga per kilogram tanpa memperhatikan kualitas, sehingga berakhir dengan bahan yang cepat rusak atau tidak enak. Solusinya adalah selalu memeriksa tanggal kedaluarsa dan memilih produk yang memiliki reputasi baik, meskipun harganya sedikit lebih tinggi. Kedua, dalam perencanaan menu, seringkali orang membuat variasi yang terlalu kompleks, sehingga proses memasak menjadi memberatkan dan berujung pada pemborosan bahan. Untuk menghindarinya, pilihlah resep yang dapat dimodifikasi dengan bahan yang ada, dan gunakan teknik memasak satu panci, one pot, yang menghemat waktu. Ketiga, pada sistem amplop, ada kecenderungan untuk menyuntik uang dari amplop lain ketika satu kategori kehabisan dana, yang pada akhirnya menghilangkan manfaat utama sistem. Jika hal ini terjadi, hentikan proses penyuntikan dan lakukan penyesuaian pada menu atau porsi untuk minggu berikutnya. Keempat, penggunaan aplikasi pelacak harga terkadang membuat pengguna terlalu menunggu diskon yang tidak realistis, sehingga kebutuhan mendesak tidak terpenuhi tepat waktu.
Tetapkan batas waktu maksimal menunggu harga, misalnya 1 minggu, dan jika belum ada penurunan, lakukan pembelian dengan harga saat itu. Setelah Anda menjalankan strategi selama 1 atau 2 bulan, penting untuk mengukur efektivitasnya. Salah satu cara sederhana adalah membandingkan catatan pengeluaran bulanan sebelum dan sesudah penerapan. Catat total pengeluaran makanan, selisihnya, serta persentase penghematan yang berhasil dicapai. Selain angka, perhatikan pula aspek non-finansial. Apakah Anda merasa lebih terorganisir? Apakah stres terkait keuangan berkurang? Dan apakah kualitas makanan tetap terjaga? Jika penghematan belum mencapai target, identifikasi titik lemah. Mungkin daftar belanja masih terlalu longgar, atau amplop makan di luar terlalu sering terpakai. Lakukan penyesuaian pada alokasi uang amplop atau tambahkan 1 hari meal prep ekstra pada akhir pekan. Evaluasi secara periodik, misalnya setiap 3 bulan, membantu Anda menyesuaikan strategi sesuai perubahan harga pasar atau kebutuhan keluarga. Akhirnya, ketika semua langkah ini dijalankan secara konsisten, Anda akan menyaksikan perubahan signifikan pada cash flow bulanan. Uang yang sebelumnya hilang di antara belanja impulsif kini terstruktur, memberi ruang bagi tabungan atau investasi kecil. Lebih penting lagi, kebiasaan merencanakan makanan dan mengelola uang secara terpisah menumbuhkan rasa kontrol atas keuangan pribadi, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan diri dalam menghadapi inflasi. Andi, yang pada awalnya terjepit antara gaji tetap dan harga makanan yang melambung, kini dapat menyiapkan sarapan sehat, makan siang yang teratur, dan bahkan sesekali menikmati kopi di rumah tanpa harus mengorbankan kebutuhan lain. Ia belajar bahwa solusi tidak selalu harus menunggu kenaikan gaji, melainkan mengoptimalkan cara mengelola apa yang sudah dimiliki. Jika Anda merasa terinspirasi oleh cerita ini, cobalah terapkan langkah-langkah tersebut mulai minggu ini. Mulailah dengan menuliskan rencana menu, buat daftar belanja yang terperinci, dan alokasikan uang ke dalam amplop sesuai prioritas. Pantau harga melalui aplikasi, dan jangan lupa mengganti satu kebiasaan mahal dengan alternatif yang lebih hemat. Lakukan evaluasi setelah 1 bulan, catat apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan pendekatan yang sistematis, Anda tidak hanya menyelamatkan cash flow, tetapi juga menyiapkan fondasi keuangan yang lebih kuat untuk masa depan. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, beritahu kami tantangan apa yang paling sulit dihadapi, dan apa strategi yang paling membantu. Bersama, kita dapat saling belajar dan terus mengasah kemampuan mengelola keuangan di tengah tekanan inflasi. Terima kasih telah menyimak, semoga hari Anda produktif dan keuangan tetap terjaga. Selamat mencoba! Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.